Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Tom Senen ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini tentang 30 tanda ya, adanya gangguan sihir. 30 tanda adanya gangguan teluh santet atau black magic ataupun ilmu hitam. Yang pertama, perasaan gelisah ya, yang berlebihan tanpa sebab yang jelas. Jadi teman-teman weton Senin ini akan sering mengalami gelisah, tiba-tiba gelisah, tidak jelas wis pokoknya. Kedua, kesulitan tidur atau insomnia yang tiba-tiba muncul. Yang ketiga, sering merasa lelah meskipun telah cukup tidur. Atau Anda bekerja tidak begitu berat ya, tapi tetap kok gampang lelah. Yang keempat, sakit kepala atau migrain yang tidak biasa. Yang kelima, perasaan cemas atau takut tanpa alasan yang jelas. Yang keenam, kesulitan berkonsentrasi atau berpikiran jernih. Ya, isine mek budret ya. Jadi kalau teman-teman weton Senin mengalami itu, bisa jadi itu ada indikasi gangguan sihir. Yang ketujuh, mimpi buruk yang terus-menerus ya. Jadi Anda mengalami mimpi buruk yang terus-menerus ya. Ini juga salah satu tanda adanya sihir. Yang kedelapan, perubahan drastis dalam perilaku atau mood ya. Jadi perilakumu, moodmu itu ya kadang berubah. 9. Gangguan kesehatan yang sering tidak dapat dijelaskan oleh medis ya. Yang ke-10, mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan sosial atau keluarga. 11. Rasa sakit atau tekanan di tubuh yang tidak dapat dijelaskan ya. Pokoknya tiba-tiba sakit itu ya, sehingga tidak jelas ya. Kadang sakitnya ada, kadang hilang, kadang ada, kadang hilang ya. Dan itu secara mendadak. 12. Kesulitan dalam beribadah atau melakukan ritual keagamaan. 13. Tiba-tiba kehilangan minat terhadap hal-hal yang biasa dia sukai. Misalkan hobimu itu mancing, terus Anda ini tidak sedang mancing contoh gitu. 14. Tiba-tiba mengalami perubahan dalam pola makan, seperti makan berlebihan atau tidak makan sama sekali. Jadi bisa makan los, bisa tidak makan. 15. Merasakan adanya suara atau bisikan yang selalu mengganggu pikiran Anda. 16. Rasa tidak nyaman yang berkelanjutan di lingkungan rumah atau tempat tinggal ya. Jadi biasanya orang terkena sihir itu ketika berada di rumah dia itu tidak betah, pingin keluar. Tapi ketika dia berada di luar, dia pingin balik ya. Jadi kayak wong linglung ya, kayak orang bingung. Ini bukan katanya ya, saya juga mengalami kondisi semacam ini dahulu ya. Waktu kena sihir itu mengalami itu. 17. Sering merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti atau mengawasi. Nah, ini biasanya terjadi di malam hari ya. Teman-teman weton Senin ini ketika mau tidur itu seolah-olah banyak ya yang mengikuti Anda, seolah-olah banyak yang mengawasi Anda, padahal ya tidak ada siapa-siapa. 18. Mengalami kecelakaan atau musibah yang berulang-ulang, yes. Pokoknya apes terus gitu ya. 19. Kesulitan dalam komunikasi atau berbicara, kagok, kaku. 20. Tiba-tiba merasa sangat cemas terhadap hal-hal yang belum atau tidak penting. 21. Mengalami kejadian-kejadian aneh atau tidak wajar yang sulit dijelaskan secara logika. 22. Perasaan depresi yang mendalam tanpa sebab yang jelas. 23, 22 tadi. Ini 23. Perubahan drastis dalam kebiasaan pribadi, seperti pola tidur, kebiasaan sehari-hari.
biasanya turu jam 09.00 wis turu. Nah, tiba-tiba turu jam 1, jam 2 ya. Padahal yo Anda tidak bekerja, tidak ngapa-ngapain. 24 merasakan penurunan rezeki yang tidak dapat dijelaskan. Ibaratnya ekonomimu semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin ambles. 25 perasaan terhalang dalam meraih tujuan. Ibarat ketika Anda punya rencana, punya usaha, itu Anda selalu terjebak. Seperti ada yang menghalangi. 26 kesulitan dalam melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Ya, biasanya sakit ini ya, sakit yang tiba-tiba datang gitu. Ini juga saya alami dulu. Jadi setiap saya itu jam 8 ya. Setiap jam 8 pagi itu baru bisa bergerak. Ya, habis subuh, sebelum subuh ya, mau subuh itu adzan itu Allahu Akbar, sholat subuh. Itu badan saya tidak bisa digerakkan. Ya, baru ketika jam 8 itu bisa digerakkan. Ya, nah itu juga tanda-tanda ya. Contohnya seperti itu. Ya, jadi ini bukan katanya, ya, saya sendiri mengalami. Ya. 27 perasaan tertekan atau terbebani oleh hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Ya. Jadi pandangan kita itu ke depan itu jauh, ya. Sehingga memunculkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti gitu. 29 perasaan tidak bisa mengendalikan diri atau perilaku. Artinya Anda ini seperti merasa diri Anda ini bukan milik Anda. Ya. 30 mengalami rasa takut atau benci yang tidak rasional terhadap tempat atau orang tertentu. Ya. Nah, teman-teman weton Senin, ya, ketika Anda mengalami hal ini, ya, Anda lakukan pembersihan diri. Ya, ini mumpung puasa Ramadan. Ya. Hilangkan makan yang mengandung unsur hewani, sampai petis terasis tidak usah dimakan dulu, vegetarian. Ya, yo poso yo vegetarian. Ya, tujuannya apa? Supaya makhluk halus di dalam tubuh itu melemah. Strateginya seperti itu. Ya. Jadi makanan yang kita makan benar-benar kita periksa. Ya. Jangan sampai mengandung unsur-unsur yang mengandung nyawa. Karena ketika makanan yang kita makan mengandung unsur nyawa, itu akan memperparah. Ya, akan sulit kita untuk mengendalikan emosi, sehingga makhluk halus yang ada di dalam tubuh kita itu akan semakin kuat. Ya. Demikian saudara weton Senin ya, 30 tanda adanya gangguan sihir di dalam diri Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.